Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil yang kita dengarkan tadi menceritakan tentang bagaimana Yesus bertemu dengan murid-murid pertamanya. Di Injil ini juga mengatakan Yohanes melihat Yesus dan mengatakan kepada murid-muridnya, "Lihatlah Anak Domba Allah." Dan mereka juga menyebut Yesus adalah Rabi, yang artinya guru. Andreas bertemu dengan Simon dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Yesus juga berkata kepada Simon, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Waktu Yesus berangkat ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Lalu Filipus mengikut dia. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?"
Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil, banyak cara yang ditunjukkan oleh Yesus untuk mengikut Dia. Tidak harus seperti murid-muridnya yang bersama dan bisa melihat Dia secara langsung. Tetapi pada zaman sekarang, kita bisa mengikut Yesus dengan mencontoh teladannya. Contohnya, melalui perbuatan kita dengan rajin berdoa. Mengikut Yesus juga bisa kita lakukan dengan cara menjadi pelayan di dalam gereja. Contohnya menjadi seorang misdinar, menjadi lektor, pemazmur, dan dirijen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga melalui Injil yang kita dengarkan pada saat ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, terutama bagi kaum muda. Mau memberikan hati, pikiran, dan waktu kepada Tuhan. Mendengarkan dan menjawab panggilannya, menjadi hidup selibat dengan Dia. Menjadi pelayan Tuhan seperti imam atau pastor, dan menjadi suster yang ada di paroki kita. Semoga renungan pada saat ini bermanfaat bagi kita. Amin.